ketemu lagi ya Mbak. Ya, kita ketemu lagi walaupun kita di rumah kita masing-masing. Kita masih diberi kesempatan buat merayakan Paskah bersama. Ini spesial banget Mbak. Ya, spesialnya kenapa Karena ini? Kita ada 3 gereja, kita Gabungan merayakan Paskah ya. gabungan. Mana aja tuh? Ada Sadar, Sadar tuh apa Mbak? Sabdo Winedar, Nah, terus ada Sumber, sama ada Mojo Songo. Nah, ini kan kita ibadahnya di tengah situasi yang agak nggak enak ya Mbak ya. Ada pandemi virus COVID-19 Mbak. Jadinya kita harus persekutuan di rumah masing-masing nih. Tapi nggak apa-apa ya, semangatnya harus Harus terus tetap semangat. Kan buat memuji nama Tuhan kan nggak boleh nggak boleh lemas, dimanapun kita berada kan kita bisa Memuji dan memuliakan nama. benar banget. Jadi harus tetap semangat, harus tetap happy. Kan masih ada kita yang ngajak persekutuan bareng lewat seperti ini. Nah, sebelum kita mulai persekutuan ini kali ya Mbak, kita mau sama-sama bersatu hati dulu ya teman-teman. Kita mau sama-sama bawa bangsa kita ini. Kita mau sama-sama bawa bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia yang saat ini lagi benar-benar dalam keadaan terpuruk gitu ya gara-gara pandemi ini. Kita mau berusaha bangkit lagi, mau sama-sama bersatu hati minta ke Tuhan. Kita perlu Tuhan saat ini untuk balik lagi ke keadaan awal, karena kita tahu tanpa Tuhan kita bukan apa-apa teman-teman. Kita pasti udah rindu Indonesia pulih seperti semula. Kita juga pasti udah rindu buat berkegiatan, beraktivitas kayak biasanya. Tapi kalau kita nggak minta sama Tuhan, kalau kita nggak menyerahkan semuanya sama Tuhan, semua sia-sia teman-teman. Karena kita tahu Tuhan yang paling berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Mungkin ini salah satu peringatan buat kita, kalau kita udah jauh jatuh dalam dosa, Tuhan mau ingatin kita. Tuhan mau panggil hati kita buat balik, buat ingat lagi sama Tuhan. Kalau hidup kita itu ada yang punya. Hidup kita tuh bukan punya kita, hidup kita tuh punya Tuhan. Makanya aku di sini mau ngajak teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini, di persekutuan gabungan ini, walaupun online, walaupun di rumah masing-masing, dengan kerinduan hati kita, aku mau ngajak kita bersatu hati, minta ke Tuhan buat pulihkan dunia, khususnya buat negara kita Indonesia.
bangsa Indonesia dan bahkan dunia ini Tuhan. Dalam tangan kuasa-Mu saja Yesus. Yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang paling rendah, paling terburuk Tuhan. Biarkan tangan kuasa-Mu saja yang berkuasa atas dunia ini Tuhan. Biarkan Kau saja yang memulihkan setiap dunia ini Bapa, memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini, bahkan memulihkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sudah mulai jauh dari Engkau Tuhan. Mungkin saat ini Engkau sedang mengingatkan setiap hati kami, Engkau mengetuk setiap hati kami untuk kembali ke jalan Bapa. Biarkan Kau sendiri yang akan menggandeng setiap tangan anak-anak-Mu untuk kembali ke jalan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau yang paling berkuasa atas kehidupan kami ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, pada kesempatan kali ini Yesus, kami anak-anak-Mu dari GKJ Sumber, GKJ Sabda Winedar, dan GKJ Mojosongo bersatu hati untuk sama-sama mendoakan bangsa ini, untuk sama-sama kembali memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun di tengah keadaan yang seperti ini Bapa, tapi kami percaya 1-2 orang berkumpul memuliakan nama-Mu, maka Engkau akan datang di tengah-tengah kami Yesus. Biarkan berkat-Mu tercurah atas kami Bapa. Biarkan Engkau yang berkuasa atas persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhir Yesus. Kau sendiri yang ketuk hati kami, Kau sendiri yang buka hati pikiran kami, Kau sendiri yang buka telinga kami Bapa. Biar apapun yang disampaikan dalam persekutuan hari ini Yesus, dalam persekutuan ini Bapa, dapat kami ambil, dapat kami renungkan untuk setiap kehidupan kami sehari-hari Yesus. Kami percaya Bapa, Kau punya rencana yang indah bagi kehidupan kami Yesus. Di balik kesusahan ini Bapa, di balik kesulitan ini Yesus, kami percaya ada pelangi yang indah setelah hujan dari-Mu Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau memulai persekutuan ini. Biarkan Kau saja yang berkuasa atas semua ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Yesus. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala atas kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya, seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semoga dunia ini cepat pulih. Amin. Khusus buat negara kita tercinta. Iya, udah mulai bosen ya kita ya di rumah terus, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa berkumpul bersama. Udah mulai kangen persekutuan juga nih ya, buat persekutuan bareng-bareng gitu. Makanya hari ini kita adain persekutuan online. Ya, perayaan Paskah bersama online. Biar tetap ada vibes Paskahnya gitu ya, walaupun di rumah masing-masing gitu. Ya, harus dong Mbak, walaupun di rumah kita harus tetap semangat, kita harus tetap memuji nama Tuhan. Oke, jadi kita hari ini mau seneng-seneng nih ya berarti ya, nggak boleh makin terpuruk gara-gara corona ini berarti. Sebelumnya kita mau sapa dulu teman-teman kita Mbak. Kita mau sapa, halo teman-teman yang ada di Sadar. Halo. Halo teman-teman yang dari Mojosongo. Hai. Halo teman-teman yang dari Sumber. Iya, udah ikatan batin kayaknya. Ya. Udah tahu jawabannya gitu. Kita harus percaya ya Mbak bahwa Allah sanggup buat memulihkan dunia ini, buat segala perkara yang ada. Iya, benar banget. Jadi kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan kalau Allah kita itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Yang tak pernah
buat melakukan segala perkara yang ada, Mbak. Amin. Amin. Agak sepi ya sebenarnya kalau persekutuan kayak gini ya. Nggak ada yang diajak nyanyi bareng, nggak ada yang diajak tepuk tangan bareng gitu. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali kita. Benar banget. Tidak memuji nama Tuhan sama sekali. Tapi kita percaya nanti teman-teman yang di rumah pasti memuji nama Tuhannya dengan semangat yang pasti dong. Harus dong. Buat memuji nama Tuhan kan nggak boleh males-males, harus memberi yang terbaik buat Tuhan gitu kan. Iya, harus paling yang terbaik buat Tuhan, buat memuji nama Tuhan. Makanya sekarang kita mau memberi yang terbaik dengan memujikan Ku Beri Yang Terbaik.
ngapain, Mbak? Kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan namanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau siapin diri kita buat menerima setiap firman Tuhan. Kita mau angkat pujian terlalu besar. Sungguh Bapa, tidak ada yang terlebih besar daripada pengorbananmu di kayu salib, Yesus. Tidak ada cintamu yang sungguh luar biasa, Bapa. Hanya cintamu, Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Telah ku
Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami sungguh ucap syukur Bapa buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan diri kami untuk menerima setiap firman-Mu di perayaan Paskah online saat semua ini Yesus. Biarlah setiap firman-Mu Bapa boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan boleh kami jadikan landasan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Halo, shalom semuanya. Terima kasih banget kasih kesempatan buat aku, Yohanes Triatmaja dari The Messenger, buat share kebenaran firman Tuhan buat kalian semua. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang makna kebangkitan, tentang berita Injil. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus paham bahwa seluruh kebenaran yang ada di Alkitab selalu mengacu kepada berita Injil kayak gitu. Nah, kita akan lihat dalam teks dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang 34 sampai 43. Ini cerita tentang Petrus yang ketemu dengan Cornelius. Itu masih masa-masa yang sangat dekat dengan masa-masa Pentakosta, di mana murid-murid mulai mengalami perubahan hidup. Mereka mulai mengalami pengertian baru tentang kepribadian Yesus sendiri gitu, tentang Allah itu. Pada suatu ketika latar belakangnya Petrus mendapatkan penglihatan, di mana pada awalnya murid-murid berpikir bahwa berita tentang Injil ini hanya khusus untuk orang Yahudi. Tetapi Petrus mengalami satu penglihatan di mana tiba-tiba turun satu lembar kain yang di dalamnya banyak hewan-hewan haram dan non haram kayak gitu ya, halal dan haram lah kayak gitu. Lalu Allah minta untuk dia makan gitu. Lalu Petrus bilang, nggak ada ajaran untuk aku makan yang haram-haram ini. Tetapi berkali-kali Allah ingatkan bahwa apa yang Allah katakan halal ya halal kayak gitu, apa yang Allah katakan untuk makan ya makan kayak gitu. Lalu Petrus mulai paham bahwa ini adalah mengacu kepada pemberitaan Injil, bahwa bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi perjumpaan juga dengan orang-orang non Yahudi. Dan akhirnya singkat cerita bertemulah Petrus dengan Cornelius, dan ini percakapan antara Petrus dan Cornelius. Ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu juga telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, kita akan lihat bagaimana berita Injil itu dipaparkan. Kita harus ngerti dulu berita Injil itu apa. Seringkali orang ditanya Injil itu apa, mungkin jawabannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes kayak gitu. Oke, itu kitab Injil atau surat-surat yang ditulis oleh murid-murid. Beberapa murid kayak Matius, Markus bukan murid, tetapi dia murid dari Petrus. Lalu ada Lukas juga bukan murid langsung dari Yesus, tapi dia adalah kawan yang selalu bersama dengan Paulus pada waktu itu, dan dia saksi mata juga pastinya, mengumpulkan data-data, lalu dia menuliskan suratnya
Lalu ada Yohanes, murid yang paling dikasihi kayak gitu. Nah, kita lihat bahwa apa ya, berita Injil, kalau kita tadi orang ngomong Injil seringkali mengacu kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, benar, karena apa ya, keempat pribadi ini menjelaskan tentang kehidupan Kristus itu sendiri, itu berita tentang Kristus. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa berita Injil itu bukan berita tentang kepemimpinan. Berita Injil itu bukan berita tentang apa ya, tentang mujizat atau apapun. Berita Injil ada berbicara tentang pribadi Kristus, pribadi Allah yang berinkarnasi jadi manusia, lalu apa ya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Nah, itu berita Injil yang mulai dipaparkan juga sama Petrus kepada Cornelius. Cornelius mengalami perjumpaan dengan Allah juga pada waktu itu, tetapi pengalamannya dia harus dikonfrontasi dengan Injil. Dan itu juga harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini makhluk yang spiritual, yang seringkali kita mengalami hal-hal yang mungkin kita bertanya tentang apapun tentang spiritualitas kita, tetapi yang paling tepat adalah kita harus selalu dikonfrontasikan dengan Injil. Nah, Injil menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Kalau kita tadi lihat di ayat terakhir, ayat 43, dikatakan bahwa berita semua nabi itu memberitakan tentang ini. Bahkan kalau kalian pernah membaca dalam Lukas, di mana Yesus pergi dengan murid-murid yang mungkin mereka sedang mengundurkan diri, yang mereka perjalanan ke Emmaus, lalu mereka berjumpa Yesus tapi nggak sadar. Lalu di dalam perjalanan Yesus ngajak ngobrol mereka, lalu dikatakan dalam ayat itu bahwa Yesus menjelaskan tentang dirinya dari kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab para nabi kayak gitu. Kitab-kitab ini mengacu kepada Perjanjian Lama, karena pada zaman Yesus Perjanjian Lama itu sudah dikanonisasikan, sudah lengkap, dan sudah ada versi apa ya, Latinnya juga, Septuaginta seperti itu. Dan dikatakan bahwa kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab para nabi itu mengacu kepada PL. Jadi Yesus menjelaskan bahwa kitab PL pun intisarinya, beritanya yang harus kita dapatkan adalah berita tentang pribadi Kristus itu, yaitu Injil itu. Jadi PL ini juga, jadi ada istilah gini, PL itu penyajian, apa ya, bukan ya? PL itu memprediksi tentang Injil. PB itu penyajian tentang Injil, dan kehidupan kita sekarang adalah implementasi Injil itu hadir dalam diri kita. Nah, berita Injil ini sesuatu yang sangat penting yang harus menjadi apa ya? Menjadi kekuatan sebagai anak-anak muda zaman sekarang. Banyak sekarang berita-berita yang kita harus sadari bahwa berita tentang kematian Kristus, berita tentang kebangkitan Kristus sudah tidak lagi menjadi poin utama. Padahal kalau kita baca seluruh kehidupan para rasul, para murid-murid, bahkan tujuan dari penulisan dari Injil tadi, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tujuannya adalah supaya orang yang membaca mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kisah-kisah dalam seluruh kisah-kisah dalam kitab-kitab Injil itu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya menunjukkan bahwa Yesus manusia super, lalu kita bisa mengikutinya, lalu menunjukkan bahwa Yesus manusia hebat, lalu kita bisa meneladaninya. Alkitab itu di pemaparan pertamanya itu bukan ajaran yang benar. Alkitab tuh pemaparan pertamanya adalah berita baik atau kabar baik. Jadi apa ya, yang dipaparkan oleh Alkitab itu bukan hanya sekedar ajaran yang baiknya, tetapi berita baiknya. Berita baiknya apa? Ya tadi, ada pengampunan dosa di dalam pribadi Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ini dibutuhkan oleh kita. Sebelum kita bisa meneladani Kristus, kita harus ngerti bahwa hidup kita diperbaharui oleh Kristus melalui berita Injil. Kita tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak muda yang melakukan kehidupan kekristenan dengan baik, ajaran yang baik, sebelum kita menerima kabar baiknya. Karena kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Roma bilang dalam Roma 10, Roma 11, kita ini semua manusia berdosa, tidak ada yang baik di antara kita. Bahkan Roma 11 dikatakan bahwa manusia tidak punya akal budi. Tidak ada manusia yang mau mencari Allah. Pada dasarnya, ketika kita mulai jatuh dalam dosa, ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, mereka memilih menjauhi Allah.
Teman-teman tahu nggak kenapa kira-kira Adam dan Hawa ketika dia makan buah yang dilarang itu, lalu mereka tiba-tiba diusir dari Taman Eden? Dan menurutku ini pengusiran sangat mengerikan, karena Taman Eden pun dijaga oleh malaikat yang membawa pedang seperti itu, supaya mereka nggak masuk, dan kalau mereka masuk mereka pasti dibunuh kayak gitu. Lalu dikatakan dalam Efesus, manusia berdosa ini bukan hanya sekedar manusia yang penuh dengan kesalahan, tetapi manusia yang penuh dengan murka Allah. Dikatakan bahwa manusia itu diseteru Allah, bahwa kita ini musuh Allah. Kenapa? Pernah nggak teman-teman mikir bahwa kesalahan yang seperti ini berakibat fatal? Sebenarnya ini bukan hanya berbicara tentang ketidaktaatan, tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita lihat kisah ini, dalam Kejadian, kita runut dari Kejadian 1, bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatakan bahwa baik semua. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ada standar baiknya gitu. Allah menciptakan ini baik. Jadi ada standar kebaikan yang diciptakan oleh Allah. Ada standar yang memang itu dari Allah sendiri. Baik dan buruk itu berasal dari Allah. Allah yang ingin menetapkan ini, dan Allah ingin manusia masuk dalam ketetapan ini. Maksudnya biarlah Allah yang menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup manusia. Tapi kita baca selanjutnya di tragedi di Kejadian 3, di mana mulai Hawa di situ terbujuk oleh setan, oleh iblis yang memakai rupa ular kayak gitu. Iblis mulai memanipulasi firman, dikatakan bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah gitu loh. Kamu akan ngerti mana yang baik dan buruk gitu. Lalu dikatakan dalam pasal 3 itu dikatakan bahwa Hawa mulai tertarik karena memberi pengertian. Lalu Adam pun memakannya, dengan persetujuan Adam juga Adam akhirnya memakan itu juga. Akhirnya kita di sini dapat melihat bahwa manusia memilih untuk mendapat pengertiannya sendiri. Jadi manusia mulai menjauh dari pengertian Allah. Manusia tidak mau mengambil pengertian yang daripada Allah, tetapi manusia ingin memiliki pengertian sendiri. Maksudnya seperti ini. Manusia ingin menetapkan mana yang baik dan buruk sesuai dengan apa maunya sendiri. Manusia ingin jadi seperti Allah. Kita jadi seperti Kristus yang memang benar, tapi jadi seperti Allah dalam arti ingin benar-benar punya kemandirian, punya kekudusan. Kata kudus itu kan artinya bukan hanya sekedar berbicara tentang moral, tetapi kekudusan itu berbicara tentang, dalam bahasa aslinya adalah keterpisahan. Manusia ingin seperti Allah, ingin terpisah sendiri, menjadi human being yang pribadi mandiri gitu. Akhirnya kita lihat itu dampak dosa sampai sekarang, bahwa manusia ingin menentukan apa yang dia mau sendiri. Dari situ kita lihat bahwa kejatuhan dosa manusia bukan hanya sekedar ketidaktaatan, tetapi adalah kemauan manusia untuk mulai independen dan terpisah dari Allah, dan ketidakmauan manusia untuk benar-benar hidup dalam naungan Allah. Mereka ingin memisahkan benar-benar dari Allah sendiri. Itu kecenderungan dosa. Jadi sebenarnya kalau misalnya dosa itu seringkali kita omongkan tentang moral, misalnya jatuh dalam dosa, dalam free sex, pornografi, itu sebenarnya hanya permukaannya. Tapi waktu kita masuk lebih dalam, yang mengakibatkan orang melakukan itu adalah gini: manusia tidak mau lagi hidup dalam hukumnya Allah. Manusia ingin terlepas dari hukumnya Allah. Makanya Roma benar, manusia itu tidak berakal budi yang benar. Mereka tidak mau mencari Allah lagi. Itu dosa. Itu yang bahkan mengakibatkan kita ini begitu sulitnya menjadi orang yang baik, benar-benar baik. Oke, saya ngomong bahwa mungkin orang-orang yang di luar Kristen atau ateis pun seperti itu, mereka bisa baik. Tetapi coba dilihat lagi lebih dalam lagi, kebaikan mereka tidak untuk Allah, tetapi kebaikan mereka kembali lagi kepada diri mereka. Ada selfish yang begitu besar, ada keegoisan yang begitu besar yang hadir dalam jiwa manusia, yang mereka tidak mau tidak mau diatur oleh hukum Allah. Mereka ingin benar-benar independen, dan itu dosa. Itu realita dosa. Itu realita yang mencengkram jiwa kita, sehingga ketika kita disodorkan ini kekristenan yang baik, ini Yesus mati di atas kayu salib, ini Yesus yang mau menggantikan dosamu, tanpa pembaruan dari hati kita. Kita mungkin ngerti semuanya itu. Mungkin kita dari kecil jadi seorang Kristen. Kita lahir di keluarga Kristen. Mungkin kita sekolah juga sekolah Kristen seperti itu. Tetapi kita benar-benar nggak mau sebenarnya untuk hidup di dalam Tuhan kayak gitu. Karena memang kita sudah dicengkram
oleh hukum dosa yang menguasai diri kita gitu. Kita nih orang sudah menjadi makhluk celaka, makhluk yang dikatakan bahwa kita nih benar-benar makhluk celaka yang harusnya memang dibinasakan. Karena kita tidak pernah mau akan Allah. Tapi syukur karena anugerah Allah yang akhirnya kita lihat dari berita Injil bahwa Kristus bukan hanya memberikan hidupnya sebagai teladan supaya kita contoh. Kalau Kristus hanya berhenti sebagai teladan, mungkin kita orang Kristen adalah orang-orang yang paling frustasi karena kita tidak pernah bisa mencapai standarnya Kristus. Kalau Kristus hanya sekedar jadi teladan lalu dia hadir, oke, contohlah hidupku, jadilah seperti aku, ikutilah aku, dan hidupmu harus seperti ini. Kalau jadi Kristus harus 1, 2, 3, 4 ini. Ya banyak leveling segala sesuatu. Kita akan menjadi makhluk yang paling desperate, jadi orang yang paling mengenaskan. Kita akan menjadi frustasi dengan diri kita karena kita tidak pernah bisa mencapai standar Kristus. But Kristus bukan hanya menjadi teladan, Kristus juga berbicara tentang bagaimana dia menjadi jalan bagi kehidupan kita. Dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Kristus itu bukan hanya sekedar teladan, tapi Kristus itu teladan bagi kita. Kristus bukan hanya sekedar Kristus bukan hanya sekedar contoh, tetapi Kristus itu jalan untuk kita masuk di dalamnya. Kristus itu kehidupannya yang diberikan kepada kita. Lewat kematiannya di atas kayu salib, Kristus menunjukkan kasihnya, dan dalam teologi dikatakan ada imputasi ganda, yaitu kebenaran Kristus. Dia hidup dalam kesempurnaan, dia hidup dalam ketidakberdosaan. Lalu kebenarannya itu diberikan kepada kita lewat Roh Kudus juga. Tadi yang disebutkan juga dalam dalam Kisah Para Rasul tadi, Roh Kudus tadi juga melahirbarukan kita sehingga kita menjadi manusia yang baru gitu loh. Karena dikatakan juga tanpa kelahiran baru kita nggak mungkin melihat kerajaan Allah. Tanpa hati yang diubahkan, makanya dalam Yeskiel dikatakan bahwa kita tuh diberikan hati yang baru, kita dijauhkan hati yang keras. Kita diberikan hati yang taat, hati yang baru tuh diberikan. Hati kita yang penuh dosa, hati kita yang benar-benar pendosa ini disingkirkan oleh Allah, diperbarui oleh karena kematian Kristus, oleh karena Roh Kudus menggantikan kita, sehingga kita mempunyai kemampuan yang baru, yaitu kemampuan untuk taat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa berita Injil itu komplit gitu loh. Karya keselamatan tuh komplit. Karya keselamatan tuh bukan hanya ini aku kasih ajaran yang baik, ini aku kasih sesuatu peraturan-peraturan supaya kamu melaksanakannya dan supaya kamu bisa masuk surga atau bertemu dengan Allah kayak gitu. Ini aku kasih ajarannya, lalu lakukanlah. No. Injil berbicara tentang Allah Bapa merancangkan karya keselamatan. Kristus menggenapi karya keselamatan itu, dan Roh Kudus itu yang mengimplementasikan kepada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi manusia baru yang mampu melakukan kehendak Allah, mampu mengenal Allah. Dan berita Injil ini bukan hanya berita tentang bagaimana kita dari orang jahat menjadi orang baik, atau kita orang yang tidak bermoral jadi bermoral. Berita Injil bukan hanya seperti itu, tapi berita Injil itu berbicara tentang kemampuan anugerah Allah supaya manusia mengenal Allah. Itu yang harus kita pahami, bahwa berita Injil itu memampukan kita untuk mengenal Allah. Berita Injil itu bukan hanya memampukan kita menjadi hidup sebagai orang Kristen, hidup yang bermoral, tetapi berita Injil itu memampukan kita untuk kita mengenal Allah. Karena itu harus menjadi satu kerinduan yang besar dalam diri kita, untuk kita bisa mengenal Allah kita. Jadi teman-teman, kita lihat bahwa berita Injil itu menjadi berita yang krusial dalam kehidupan kekristenan. Bahkan seluruh kitab suci, bahkan Paulus sudah pernah mengatakan dalam Korintus bahwa inilah yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, seperti yang kitab suci katakan, dan dia sudah bangkit seperti yang kitab suci katakan. Istilahnya berita Injil itu merengkuh jiwa kita yang rentan, merengkuh jiwa kita yang benar-benar rusak seperti itu. Dalam pandemik seperti inilah, berita Injil menjadi berita yang relevan bagi kehidupan kita. Banyak berita di luar sana bahwa
Ya oke, Allah menjanjikan penyertaan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah sanggup menjaga kita segala sesuatunya. Tapi berita Injil lebih menjelaskan tentang hal itu. Berita Injil tuh menjelaskan bahwa apa sih yang menjadi masalah manusia? Masalah manusia itu bukan sakit penyakit. Masalah manusia itu bukan masalah ekonomi, keuangan, sehingga Allah harus menyelesaikan resesi keuangan seperti itu. Kalau misalnya masalah manusia itu tentang keuangan, mungkin Allah hadir sebagai bankir, sebagai ekonom yang hebat seperti itu, lalu menyelesaikan semua permasalahan keuangan dunia ini, lalu menjelaskan, oke, baiknya keuangan ini seperti ini, dan dia hadir seperti itu. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau misalnya masalah manusia kesehatan, sakit penyakit, mungkin dia jadi dokter yang paling hebat, atau dia jadi ahli kesembuhan yang paling hebat seperti itu. Lalu dia menyembuhkan semua orang dari sakit penyakitnya, dan semua orang sehat gitu. Tapi nyatanya kita menghadapi virus COVID-19, banyak orang meninggal juga. Kalau kita lihat realitanya, bukan hanya COVID-19, tentang cancer juga tidak selesai sampai sekarang, HIV/AIDS juga tidak selesai sampai sekarang, dan terus masih ada kayak gitu. Dan Yesus sudah ada di kayu salib dan selesai seperti itu, dan penyakit masih ada. Berarti memang bukan itu masalah manusia. Masalah manusia adalah keberdosaan sebenarnya. Tadi saya sudah jelaskan, masalah paling mendalam dari seorang manusia, dari kehidupan kemanusiaan adalah masalah dosa, masalah keterpisahan mereka dari Allah. But Allah sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Jadi masalah terbesar kita sudah diselesaikan Allah di atas kayu salib. Lalu kita lihat, ketakutan terbesar kita apa sih? Sekali lagi, dalam pandemik ini kita bisa melihat bahwa banyak orang mulai ketakutan gitu loh. Aku yang ada di Messenger seringkali juga harus jujur gitu, melihat penurunan. Ya, aku mengalami juga di Messenger, juga mengalami penurunan penurunan omset, penjualan kayak gitu, kaos. Apalagi kami juga kaos rohani yang sangat segmented kan. Orang akan berpikir lebih baik beli makanan daripada beli kaos. Itu realitanya, dan akhirnya itu berdampak kepada kami. Seringkali dalam awal-awal COVID itu sempat aku stres juga. Ada ketakutan-ketakutan, apakah Messenger bisa berjalan 2-3 bulan ke depan, karena banyak berita yang bilang bahwa COVID ini akan selesai di bulan Juni nanti, tapi juga ada yang bilang di bulan Oktober, tapi akan ada yang juga bilang baru tahun depan segala sesuatu tuh bisa pulih. Bisa bayangin nggak, hampir berbulan-bulan harus bertahan dengan keadaan kayak gini. Banyak ketakutan-ketakutan yang tiba-tiba muncul. Tetapi apa sih ketakutan terbesar dari umat manusia? Ketakutan terbesar umat manusia adalah kematian sebenarnya. Kita tidak bisa menghindari kematian, dan kematian seringkali menjadi momok yang begitu menakutkan. Orang sakit bisa sembuh kok. Tetapi yang ditakutkan oleh orang bukan sakitnya sebenarnya, tapi sakit yang mengakibatkan kematian, yang harus berujung kepada kematian. Itu yang ditakutkan manusia sebenarnya. Jadi ketakutan terbesar manusia adalah kematian. But ketakutan terbesar manusia sudah diselesaikan Allah lewat kubur kosong. Kebangkitan Kristus menjelaskan bahwa dia menang atas kematian, dan itu menjadi jawaban akan ketakutan kita, bahwa kita tidak boleh takut, bahwa kematian itu hanya sekedar waktu yang temporary. Itu sangat singkat, karena kematian itu adalah gerbang awal perjumpaan kita dengan Allah. Perjumpaan kita untuk kehidupan yang selamanya kayak gitu. Kehidupan yang penuh dengan anugerah dengan Allah. Dan ketakutan terbesar kita sudah dikalahkan Kristus lewat kuburnya yang kosong. Jadi dua hal yang begitu mencengkram kehidupan kita, yaitu masalah terbesar sudah Allah selesaikan di atas kayu salib, dan ketakutan terbesar umat manusia sudah diselesaikan lewat kubur kosong. Itu harus menjadi berita yang begitu kuat hadir dalam diri kita kayak gitu. Karena berita Injil ini sangat relevan dalam kehidupan kita semua. Hal mengampuni segala sesuatu. Waktu kita memandang kayu salib Kristus kayak gitu, hal pengampunan menjadi sesuatu yang mengalir begitu saja. Bukan karena satu kewajiban orang Kristen harus mengasihi, orang Kristen harus mengampuni. No, bukan karena itu. Bukan karena ajarannya, sekali lagi. Tetapi karena kita memandang Injil itu, kita memandang kayu salib itu, sehingga mengampuni, mengasihi,
memberi, bersukacita di dalam anugerah Tuhan, itu menjadi sesuatu yang natural mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu harus menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya sekedar itu. Ketika kita memahami hal ini begitu kuatnya, ketika kita melihat Injil ini menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, kita menjadi anak-anak muda yang pertama pasti tangguh. Menjadi anak-anak muda yang kuat, yang mungkin kita nggak baperan, kita nggak penuh dengan kegalauan karena kegalauan kita sudah selesai ya. Akhirnya kita paham bahwa berita ini yang begitu penting dan berharga ini membuat kita menjadi anak-anak muda yang begitu tangguhnya. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul tadi, bahwa Petrus menjadi pribadi yang begitu hebatnya, dia menceritakan tentang berita Injil ini gitu ya. Kalau kita lihat, Petrus ada orang pengecut waktu dia diperhadapkan, waktu Yesus ditangkap, lalu dia menyangkal. Kalau kita lihat kisah penyangkalan itu, kita melihat sebuah ironi ya, bahwa satu yang pertama, Petrus menyangkal bukan karena ditekan oleh orang hebat, tetapi Paulus hanya ditanya oleh seorang hamba, pembantu kayak gitu, hamba seorang budak kayak gitu, ditanyai gitu, dan dia mulai ketakutan. Dan bukan hanya itu saja, selang dari penyangkalan Petrus kedua dan ketiga itu ada jarak 1 jam. Jadi jarak yang cukup lama sebenarnya untuk dia sadar kayak gitu. Tetapi dia juga tidak sadar dan akhirnya penuh dengan ketakutan dan kepengecutan seperti. Dan bukan hanya itu, yang ketiga adalah waktu dia menyangkal, yang ketiga kalinya dikatakan bahwa dia sampai mengutuk Allah. Dia benar-benar menyangkal, sebenarnya dia sudah menyangkali tentang imannya sebenarnya. Dia lebih parah sebenarnya daripada Yudas kayak gitu. Karena memang Yudas hanya orang yang menjual Yesus karena ketamakannya. Tetapi Petrus ini orang yang banyak ngomong. Bahkan kalau kita lihat kisah-kisah Petrus berkali-kali ngomong di hadapan Yesus, depan murid-murid yang lain. Mungkin yang lain meninggalkan engkau dan aku nggak akan kayak gitu. Yang lain mungkin akan meninggalkan engkau, menyangkal engkau, aku nggak akan. Tapi realitanya Petrus menjadi orang yang paling pengecut seperti itu. Tetapi setelah dia mengalami pembaharuan dari Roh Kudus lewat Pentakosta, dia menjadi orang yang pertama yang berkhotbah dan mencerita. Dan kita lihat khotbahnya itu tentang berita Injil. Khotbahnya bukan hanya sekedar tentang tadi ya, kesembuhan, tentang kehidupan yang nyaman di bumi ini atau segala sesuatu, tapi bagaimana berita tentang Kristus yang disalibkan itu yang menjadi berita utamanya. Dan itu menjadi konsisten dalam hidupnya. Akhirnya dia berita sama Cornelius tentang beritanya juga sama, yaitu kematian Kristus, kehidupan Kristus dibangkitkan. Itu menjadi poin beritanya. Dan itu menjadi sesuatu yang begitu hebatnya dia diceritakan. Ini bukan karena kehebatan Petrus. Sekali lagi kalau kita lihat backgroundnya Petrus, dia seorang yang sangat-sangat menjadi orang yang pengecut seperti itu. Berita ini diceritakan juga oleh Paulus. Kalau kita lihat Paulus, siapa dia? Dia adalah orang yang penganiaya orang Kristen, yang sangat membenci kekristenan, tetapi dia menjadi salah satu rasul yang mungkin cukup secara catatan gitu, dia hebat di antara semua rasul utama. Bahkan 2/3 perjanjian baru dia yang menuliskan. Bahkan dia berani ngomong bahwa ini berita yang sangat penting. Tapi waktu kita lihat dalam beberapa tulisan Paulus menjelaskan bahwa karena aku percaya, makanya aku berkata-kata. Dalam ayat itu dijelaskan juga, kalau kita lihat konteksnya, itu berita tentang harta berharga di dalam bejana tanah liat. Artinya Paulus sudah melihat bahwa berita Injil ini adalah berita yang berharga bagi dirinya. Petrus juga bisa melihat berita Injil ini menjadi berita yang berharga. Kalau kita lihat murid-murid yang lain yang sama-sama menjadi pelarian waktu Yesus ditangkap. Jadi orang-orang yang penakut, pengecut, yang mereka hanya bisa bersembunyi di rumah, lalu menguncinya dari dalam, dikatakan dalam Yohanes. Mereka menjadi orang-orang yang begitu beraninya menceritakan tentang berita Injil ini. Kalau kita lihat semua murid-murid, hampir kecuali Yohanes yang mati tua, semuanya mati martir. Yohanes pun mati tua, tapi sebelumnya juga dia harus digoreng juga kayak gitu, dan dia dibuang di Pulau Patmos, akhirnya mendapatkan pewahyuan dan menuliskan kitab Wahyu itu. Semua murid-murid melakukan pemberitaan Injil tanpa ketakutan seperti itu.
Mereka memberitakan tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus tanpa gentar kayak gitu. Karena apa? Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena mereka melihat berita ini adalah berita yang berharga. Kalau kita mempunyai sesuatu yang berharga dalam diri kita, pasti kita akan menceritakannya. Makanya waktu kita menjadi anak muda Kristen, seorang Kristen, kalau kita tidak pernah memberitakan Injil, jangan-jangan kita tidak pernah melihat Injil itu menjadi sesuatu yang berharga dalam diri kita. Kalau kita belum membuat nilai yang tinggi terhadap berita Injil, saya yakin pasti kita tidak akan pernah menjadi orang yang berani bersaksi tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu teman-teman, kita harus melihat bahwa ini berita yang berharga dalam diri kita, sehingga mulut kita ini, kehidupan kita ini tidak ragu untuk menceritakan, untuk menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita di masa-masa seperti ini. Bahkan masa pandemik seperti ini adalah kesempatan kita untuk menceritakan Injil, karena banyak orang hopeless, banyak orang yang sudah nggak tahu harus kayak gimana tentang kehidupannya kayak gitu. Ini saat-saat yang menarik, saat-saat yang baik untuk kita berani menceritakan tentang Injil Kristus kepada mereka semua, karena sekali lagi pengharapan hidup kita hanya ada di dalam Kristus saja. Jadi teman-teman, biarlah ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita, bahwa apakah berita Injil, apakah pengenalan kita akan Allah Tritunggal, apakah benar-benar kematian Kristus itu menjadi perenungan yang dalam bagi kita. Memang Martin Luther pun pernah bilang bahwa kita ini orang yang selalu melupakan Injil. Oleh karena itu kita perlu diingatkan Injil setiap hari. Tiap hari, tiap saat mencoba kembali merenungkan kematian Kristus, kebangkitan Kristus dalam diri kita. Karena kita orang-orang yang paling sering juga melupakan Injil itu. Sekali lagi teman-teman, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua, keyakinan kita kepada Allah Tritunggal kita, dan keyakinan kita menjadi orang Kristen yang dikatakan bahwa kita ini adalah saksi. Karena Kisah Para Rasul mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus bukan hanya membuat kita menjadi sakti. Kuasa Roh Kudus membuat kita menjadi saksi, mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, mempunyai keberanian untuk menghidupi Injil dalam hidup kita. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Kehadirat-Mu, kami mengucapkan segala puji syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa, di tengah keadaan saat ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang indah. Kiranya firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, dan boleh kami jadikan landasan di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa ini Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang jamah bangsa ini, Tuhan sendiri yang akan pulihkan negara ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberkati ibadah perayaan Paskah Sasumo ini dari awal, pertengahan, ke akhir. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu sertai, Tuhan sendiri yang akan selalu memberkati. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa, ucap syukur dan memohon. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Semoga teman-teman yang di rumah merasa terberkati ya. Amin. Terima kasih juga buat Kak Yo yang udah kasih firman buat kita hari ini gitu kan. Dan gak afdol nih kalau misalnya gak ada dari perwakilan panitia yang udah bikin ibadah online ya, ini ya, yang kasih dua patah kata nih. Siapa nih yang mau kasih? Kita mau mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita, Mas Desta dari GKJ Sumber. Iya.
Dalam teman-teman yang ada di rumah, mohon maaf, Paskah Sasumo tahun ini hanya bisa lewat ibadah online. Dan semoga teman-teman nggak bosan di rumah ya. Dan semoga tetap tumbuh imannya. Dan tidak lupa juga kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai sepanjang waktu. Dan terima kasih juga kepada Mas Yo yang sudah membawakan firman, dan kepada panitia yang sudah berpartisipasi atas jalannya ibadah online ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan stay at home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Desta. Kita sudah mendengarkan sambutan dari ketua kita dan kita sudah ada di penghujung acara ya Mbak. Iya, aduh. Kita harus berpisah. Pisah lagi, tapi nggak apa-apa ya. Kalau kata Mas Desta tadi, stay at home dulu Ya, sampai benar-benar harus situasi aman. membaik gitu ya, Membaik aman. lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau nyanyiin satu pujian lagi nih biar tetap semangat gitu ya. Ya. Kita mau nyanyiin apa nih, Mbak? Kita mau pujikan sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sampai jumpa, dadah.